Let's go. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu tentang peraturan tentang kebaktian atau ibadah. Enggak. Jadi mulainya ini dari yang kitab maksudnya kitab perjanjian ini sebenarnya dimulai dari perikop ini. Dari Keluaran 20 sampai 22 sampai 26 ya. Sebenarnya kan nanti kalau tadi Bapak Ibu teman-teman tadi baca, sebenarnya kan yang diomong pertama inilah peraturan-peraturannya itu kan di bab 21 ayat 1 ya sebenarnya. Tapi seperti biasa ada kemungkinan bahwa sengaja dipindah gitu. Sengaja dipindah ke depan supaya memberikan suatu penekanan akan peraturan ini. Jadi sekali lagi peraturan ini diberikannya kenapa sih sebenarnya? Kan dari awal kan Abraham zaman dulu kan juga diberikan peraturan, ya perjanjian ya sebenarnya. Terus dari situ hukumnya diberikan lagi pada Musa. Lalu sebenarnya ini maksudnya apa semuanya? Ini Allah mempersiapkan bangsa ini melalui para nabi agar menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Jadi inilah yang saya maksudkan ketika sejarah keselamatan manusia itu dimulai sejak perjanjian lama. Bukan hanya sejak Yesus muncul di dunia ini, bukan. Tapi sejak perjanjian lama. Jadi persiapannya udah ada sekarang. Lanjut. Lalu di sini kita lihat bahwa Allah berbicara dengan bangsa Israel. Oh ya, sebelumnya saya akan minta maaf, mungkin saya akan sedikit lebih cepat ya, karena begitu banyak poin yang harus kita bahas. Jadi mungkin bagi yang sudah agak jelas ininya, saya akan langsung ke poin-poinnya aja langsung. Nah, jadi Allah berbicara dengan bangsa Israel pada ayat 22 ini. Nah, jadi menyaksikan di sini itu maksudnya menurut Calmet itu, jadi itu sebenarnya melihat tapi sebenarnya tidak ada bentuk yang kelihatannya sebenarnya. Dan Allah itu berbicara dari puncak Sinai. Tapi ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh turun, ada juga dari sumber Yahweh, yang sumber Elohis, satu lagi itu menyatakan bahwa kehadiran Tuhan itu di dalam awan. Jadi memang kalau kita berbicara tentang teologi, pasti kita akan berbicara mengenai interpretasi yang lebih dari satu. Ya, dan itu wajar sih. Oke, lanjut. Nah, lalu kembali lagi, jangan membuat Allah perak dan Allah emas. Ya. Kenapa ini ditekankan lagi nih dari perintah pertamanya Allah ini? Tentu dalam konteks menyerupai Allah ya, bukan patungnya aja. Kalau patungnya aja sih boleh gitu. Ya. Tapi kalau patung menyerupai Allah nggak boleh. Kenapa? Karena bangsa ini memang sudah mudah sekali terpengaruh dalam penyembahan berhala. Maka selalu ditekankan. Dan maksudnya gimana nih sebenarnya soal ini? Jadi kalau misalkan emas dan perak yang begitu berharganya aja sebagai patung aja itu nggak boleh, patung yang menyerupai Allah aja nggak boleh, apalagi pembuatan patung yang dari barang yang lebih tidak berharga. Sebenarnya itu intinya sih sebenarnya itu. Lanjut. Nah, lalu dikatakan juga ada pembuatan mesbah. Nah, jadi dari kita penekanan tentang monoteisme, penekanan tentang keesaan Allah itu cuma satu aja, kita langsung berbicara tentang mesbah, tentang ini menekankan bahwa tentang pentingnya sistem ibadah atau kebaktian. Kenapa tanah? Karena tanah itu mudah dihancurkan kembali. Jadi untuk menghindari profanitas atau pelecehan terhadap mesbah tersebut. Mungkin nggak mesbahnya lebih dari satu? Mungkin. Tapi hanya tempat yang dipilih oleh Tuhan. Ini banyak kejadiannya dari zaman kitab Kejadian, dari kitab Keluaran yang sebelumnya, terus yang Yosua, Hakim-Hakim, kitab Samuel yang pertama. Jadi memang mungkin. Tapi nanti pada keberlanjutannya nanti di Ulangan 12 akan ada tentang sentralisasi ini semua tempat penyembahan dalam satu tempat yang dipilih oleh Tuhan. Pada sejarah selanjutnya biasanya
kita kenal itu sebagai Yerusalem, tempat sebagai pusat, bangsa Israel, melakukan penyembahan ya, gitu ya sebenarnya. Makanya jangan heran pada waktu itu kalau ada apa-apa, perayaan apa kan orang pada berbondong-bondong ke Yerusalem ya. Orang tua Yesus ke Yerusalem dan apa itu ya memang karena memang udah ada tanda kutip sentralisasi, pemusatan gitu. Ada tempat penyembahan gitu. Lanjut. Nah, maksudnya apa sih sebenarnya mesbah dari tanah? Kalau menurut Santo Pasianus dari Barcelona, pembuatan altar dari tanah ini berarti meletakkan harapan kita terhadap inkarnasi sang pengantara. Nah, mesbah ini kan memang buat persembahan ya, memberikan persembahan kita kepada Tuhan gitu. Sama aja juga kita ada mesbah tanah yang hidup itu juga, yaitu sang pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mesti menyadari bahwa kita meletakkan persembahan kita pada altar mesbah tanah, pada Kristus, jika kita mendasarkan segala tindakan kita akan iman dalam inkarnasi Tuhan. Ya. Jadi inilah menekankan pentingnya kita melakukan segala sesuatu akan iman terhadap Yesus Kristus. Itulah maksudnya. Lanjut. Nah, lalu ada 2 korban tadi sebenarnya yang disebutkan. Jadi ada korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi yang disebut Holocaust dan peace offerings gitu kalau ada bahasa Inggrisnya. Nah, korban bakaran ini sebenarnya seluruh bagian dari hewan persembahan itu yang dipersembahkan semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau korban keselamatan itu sebenarnya hanya bagian tertentu. Tapi sisanya dimakan oleh pemberi persembahan, keluarga dan teman-temannya. Jadi inilah yang menandakan suatu komuni ilahi. Sebagaimana kita juga di misa orang Katolik dan maksudnya juga mungkin di perjamuan kudusnya orang-orang teman-teman kita yang Protestan juga, itu kan sebenarnya ada terlepas dari perbedaan pemahaman komuninya ya, itu kan sebenarnya roti yang tidak beragi itu kan sebenarnya menandakan suatu persekutuan atau komunion. Nah, zaman dulu juga ini juga sama nih, korban keselamatan yang dimakan bersama-sama inilah yang menandakan persekutuan juga, satu komuni. Dan sebenarnya kalau dalam komentar lainnya nggak ada kalau ini dilakukan oleh imam sebenarnya, tidak dituliskan. Jadi ini kemungkinan dapat dilakukan oleh pemimpin keluarga atau klan. Lalu yang menarik adalah jangan mengenai mesbah ini, jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan meliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Di Ulangan pun kita juga melihat nggak boleh kau olah dengan perkakas besi. Lalu di dalam Yosua, batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah oleh perkakas besi apapun. Kenapa? Kita lihat kenapa. Karena next dulu, terus nah, kesederhananya, maksudnya kenapa ini? Karena semuanya ini sebenarnya melambangkan kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah ciri khas atau tanda altar Tuhan. Dan umumnya bentuknya ya tanah ya. Tapi kalau batu itu tidak boleh diolah karena kalau diolah dia akan merusak keutuhan awalnya. Nah, jadi ini bisa bahkan dikatakan melanggar kekudusannya karena Tuhan memang meminta kesederhanaan untuk menghindari penghormatan yang tidak pantas. Tapi setelahnya sih altar-altar yang setelahnya tidak dibuat berdasarkan model-model ini. Lanjut. Lalu terdapat juga larangan mengenai menaiki tangga. Sebenarnya ini sebenarnya untuk menjaga auratnya sang imam ya sebenarnya. Sehingga nanti pada di imamat dan di keluaran selanjutnya itu
ditambahkan penggunaan kain lenan untuk menutupi auratnya. Tapi pada akhirnya seiring perkembangan zaman, akhirnya tangga pun diperbolehkan dalam bait. Dan ini pun seperti konteks pada zaman itu, tadi kan kita juga melihat hukumnya ada yang mirip juga dan sebagainya. Ini juga sebenarnya pada bangsa-bangsa sekitarnya itu sebenarnya juga ya dipakai juga oleh bangsa Mesir dan bangsa Yunani. Yang diperbolehkan pun biasanya tidak tinggi dan ditutup, ya. Maksudnya yang diperbolehkan tuh berarti ditutup dengan papan gitu. Yang biasanya dilakukannya seperti orang Yunani juga. Lanjut. Jadi kita dapatkan bahwa mesbah tanah merupakan lambang Kristus sang pengantara. Lalu Allah menuntut kesederhanaan kita ketika kita mempersembahkan diri kita untuk Allah. Ya, jadi ini suatu yang menarik ya. Nah, kita membicara mengenai hak budak Ibrani. Sebelumnya kita mesti pahami dulu, maksudnya budak Ibrani itu kenapa orang Islam bisa jadi budak gitu. Ini budak sini tentu bukan budak bahasa Sunda ya, budak anak gitu atau bahasa Melayu ya. Jadi memang budak yang hamba gitu maksudnya. Ada macam-macam kenapa dia bisa jadi budak gitu. Ada mungkin dijual oleh orang tuanya, terus ada mungkin dia pencuri dan nggak bisa ganti rugi, ataupun menjual dirinya sendiri gitu. Biasanya pada saat-saat sulit gitu. Ataupun janda dan anak dari sang penghutang. Nah, ada yang mengatakan bahwa Ibrani ini istilahnya sebenarnya untuk orang yang memang tidak mempunyai tanah, istilahnya memang kurang ekonominya memang kurang gitu ya sih. Jadi itu mereka bekerja menawarkan diri sebagai seorang budak. Tapi biasanya untuk konteks zaman ini kita biasanya memahami Ibrani ini maksudnya memang para ahli ya, maksudnya memahami juga Ibrani memang ya orang Israel gitu. Jadi Ibrani, Hebrew ya itu is another meaning of Israelites. Ada suatu arti lain dari bangsa Israel. Sebenarnya intinya seperti itu. Lanjut. Perbudakan. Nah, perbudakan. Sebenarnya perbudakan yang di Israel ini pun sebenarnya tidak memang perbudakan itu bukan sesuatu yang baik ya. Tapi sebenarnya kalau mau dibandingkan ya, perbudakan itu sebenarnya tidak sekasar dan sejahat seperti berbagai bentuk perbudakan yang dilakukan oleh dalam sejarah umat manusia. Dan hukum-hukum ini pun juga dibuat untuk menghindari kejahatan terhadap budak. Dan nanti kita akan lihat bahwa fokusnya itu bukan soal budaknya itu, tapi soal pembebasannya. Ya, kita lihat. Lanjut. Sama seperti Yesus juga adalah sang pembebas. Gitu. Yesus membebaskan orang dari kelaparan, dari penyakit, dari kematian. Dan Yesus itulah yang menunjukkan tanda-tanda mesianis sang pembebas. Gitu. Tapi meskipun itu bukan berarti dia muncul itu semua kemalangan itu hilang, bukan. Tapi dia muncul itu adalah utamanya untuk membebaskan manusia dari perhambaan terburuk, dari dosa. Dosa ini yang menghalang-halangi manusia, kita semua, dalam panggilan kita menjadi anak-anak Allah dan membawa kita ke dalam aneka ketergantungan. Jadi Yesus itu memang ada, itu bukan untuk menjadikan seorang budak, bukan menjadikan kita semua budak ya, itu bukan, tapi menjadikan kita orang yang merdeka. Merdekanya dari apa? Merdeka dari perhampaan dosa. Gitu. Lanjut. Nah, ini peraturan ya aturan hukum ya sebenarnya dia sih. Dan juga tadi seperti ini kita lihat tadi banyak dimiliki oleh bangsa Timur Dekat yang kuno pada saat itu. Dan mirip dengan tetangga-tetangganya juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Betus di awal. Lanjut. Nah, jadi bahkan dikatakan bahwa
haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tapi pada tahun yang ketujuh ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi 6 tahun ini tuh ketika ia dibeli pada saat habis berlakunya hukum Sabat. Ataupun ketika dia kehilangan kebebasannya pada tahun keempat, pada setelah pembebasan umum atau jubileum gitu ya, pada tahun ke-50 gitu ya. Kebebasannya itu bisa diperolehnya lagi setelah 2 atau 3 tahun. Dan sekali lagi ini fokusnya adalah pembebasan budaknya gitu. Dari sekian banyak alasan dia menjadi budak, dia pun akan dikembalikan lagi menjadi seorang bebas. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekali lagi orang Israel sendiri dapat menjual dirinya sendiri dan anak-anaknya. Bahkan anaknya sendiri bisa langsung jadi budak, otomatis jadi budak kalau orang tuanya itu budak. Ketika dia dilahirkan ketika orang tuanya masih menjadi budak. Aturan memang batas waktunya ini memang sekali lagi mengurangi kejahatan perbudakan. Tapi kita mesti melihat juga bahwa memang perbudakan itu sendiri tidak dilarang dalam perjanjian lama. Belum dilarang. Nanti pada umumnya pada selanjutnya dan di zaman modern ini entah secara sekuler ataupun secara religius ya paling tidak dalam gereja Katolik yang gereja mengajarkan bahwa perbudakan manusia itu dilarang. Lanjut. Nah, kenapa 7 tahun? Nah, Santo Hieronymus nih selalu menemukan suatu insight kenapa 7 tahun itu. Maksudnya arti teologisnya apa? Jadi sama aja juga orang Ibrani tahun ke-7 setiap budak dibebaskan, pada jubileum tahun ke-50 setiap barang kembali pada pemiliknya, berarti semua juga kembali dibebaskan juga semua. Selama 6 hari kita terikat pada dunia ini, pada hari ke-7 yaitu hari Sabat kita dibebaskan meskipun kita masih terikat dalam dunia. Jadi meskipun kita masih hidup, tapi kita dibebaskan oleh karena Kristus yang hidup dalam diri kita. Itu. Lanjut. Nah, keadaan masuk dan keluar gitu ya sebenarnya. Jadi kalau datangnya dia sendiri, dia keluarnya sendiri. Tapi kalau dia datangnya sama dia udah nikah terus dia jadi budak gitu, istrinya juga boleh ikut keluar. Tapi kalau misalkan dia jadi budak dulu baru nikah, dikasih sama tuannya, istri gitu dan terus punya anak-anaknya, suatu saat ketika dia keluar, dia tidak boleh membawa istri dan anak-anaknya. Jadi perempuan dan anak-anaknya itu tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-lakinya harus keluar seorang diri. Tapi yang ini biasanya terjadi seperti tebakan teman-teman ya, dalam hati maksudnya. Yang terjadi mungkin, oh kalau itu sayang-sayang dong gitu. Gimana kalau misalkan katakanlah udah terlanjur sayang banget dan gak mau meninggalkan. Akhirnya diatur juga nih dalam hukum Taurat juga. Nah, lanjut. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka harusnya tuannya itu membawanya kepada menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Jadi memang ada semacam ritual atau tata cara untuk menjadikan bahwa itu jadi permanen. Dan itu pun sebenarnya nanti kita lihat ini sebenarnya bukan permanen yang sampai dia mati ya. Tapi kita akan lihat nih. Lanjut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya. Menghadap Allah gitu. Menghadap Allah ini bukan maksudnya mereka mendaki ke Gunung Sinai ya. Untuk menghadap Allah, literally menghadap Allah gitu. Tapi
menghadap Allah di sini maksudnya menghadap hakim atau pemimpin yang ditunjuk Allah. Lalu pertanyaannya kenapa mesti di pintu ditusuknya, ditusuk telinganya? Jadi intinya sih dia melambangkan bahwa Tuhan yang adalah pelindung rumah tersebut. Ya, jadi kan pemahamannya bahwa Tuhan melindungi setiap rumah. Ya. Tuhan melindungi setiap rumah itu berarti kan Tuhan ada di situ gitu. Nah, Tuhan di pintu itu sebagai saksi akan peristiwa itu. Bahwa budak itu sukarela ini. Tapi sebenarnya bukan sebagai pilihan, tapi kembali lagi kan fokus utamanya itu pembebasan. Ini sebenarnya bisa dibilang menghukum si budak tersebut yang tidak mau bebas. Iya, kalau dari Santo Ambrosius bilang, komentarnya jujur lebih keras ya sebenarnya. Ini sebenarnya kok ya kalimat sebelumnya saya tidak masukkan bahwa eh, orang yang sungguh merdeka itulah yang bisa menjadi milik Allah seutuhnya. Gitu. Ya. Tapi orang-orang yang memilih untuk menjadi budak selamanya, meskipun dia bisa saja bebas gitu. Dia itu berarti dia lebih mementingkan urusan duniawi dibandingkan urusan yang berkaitan dengan kekekalan. Ini komentarnya cukup keras ya. Dan selamanya akan menjadi budak hingga tahun Yubelium, hingga pada pembebasan yang umum gitu ya. Dan apakah kita juga seperti itu juga? Ketika kita bisa memilih untuk bebas, kita malah memilih untuk mengikatkan diri kita pada hal-hal yang sejujurnya kita tidak harusnya tidak terikat. Suatu renungan bagi kita semua ya. Lanjut. Nah, lalu yang menarik adalah ini, budak perempuan. Apabila ada seorang yang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, perempuan itu tidak boleh keluar dengan seperti cara budak-budak lelaki keluar. Sebenarnya penjualan anak-anak ini sebenarnya dilakukan juga oleh orang Romawi, orang Frigia, dan orang Theban juga. Jadi umumnya budak perempuan itu tidak bekerja di ladang atau tanda kutip menikmati kebebasannya. Maksudnya ya dia tetap jadi budak, tapi maksudnya kan bebas-bebas aja kan, yang penting kerja gitu ya misalkan. Tapi maksudnya ketika suatu budak perempuan dibeli biasanya adalah untuk tujuan pernikahan. Entah jadi istri tuannya atau istri anak tuannya. Dan sama seperti aturan itunya, kalau dia tidak dinikahi, dia akan bebas setelah 6 tahun atau tuannya mati. Lanjut, lanjut. Nah, oke. Lalu kalau misalkan pun tidak dinikahi, tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing. Tidak boleh perempuan tersebut dijual sebagai gundik gitu. Wife of second rank gitu. Tidak boleh. Jadi tidak boleh semena-mena, nggak suka lah, terus jual aja langsung jadi gundik orang, itu tidak boleh. Lanjut. Lalu apabila seorang membeli budak perempuan untuk dijadikan istri anaknya, kalau kita baca yang lebih sederhananya aja ya. Budak perempuan itu harus diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Nah, di terjemahan baru dikatakan bahwa tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Diperlakukan seperti anaknya sendiri. Jadi bukan sebagai budak atau sebagai mungkin orang hanya sekadar bawahan rendah gitu ya. Tapi beneran memang seperti anak-anak perempuan saja. Anak-anak seolah-olah dia punya anak perempuan dan harus diperlakukan seperti itu. Dan ketika sudah cukup umur menurut Hedok nih ya, dia juga diberi mas kawin seperti anak perempuannya sendiri atau wanita merdeka lainnya. Ini suatu wow ya, yang luar biasa sebenarnya. Dan ini kembali lagi sebenarnya kalau dengan ini saya sebenarnya teringat dengan Kristus ya juga, dan kita sebenarnya kan
hamba dosa, budak. Tapi Kristus dengan penebusannya gitu, dengan darahnya ya, dengan wafat di kayu salib, dia tuh membeli kita, dia tuh menebus kita, dia tuh menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Ini juga sama, kita semua adalah sama seperti ini juga, kita adalah semua adalah mempelai Kristus gitu. Dan kita pun benar-benar diperlakukan seperti ini, anak-anak Allah. Betapa besar kasihnya Tuhan Yesus Kristus akan kita, betapa besar kasih Allah gitu ya pada dunia gitu ya, kalau di Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Sampai segitunya gitu teman-teman. Apakah kita mau menolak cinta Allah yang begitu besar ya? Karena memang sebenarnya kita nggak pantas. Bukan kuat dan gagah kita ya. Seperti yang biasa doa yang diucapkannya. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Allah. Semoga demikian ya. Lanjut. Sekarang lanjut. Nah, lalu pun dia juga tidak, kalau misalkan seandainya dia ngambil perempuan lagi untuk dinikahi, mengambil budak lagi, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu ya. Nah, maksudnya semua kebutuhan makanan, pakaian, persetubuhan, kewajiban suaminya semua nggak boleh dikurangin, nggak boleh dihilangkan malah. Dan kalau sampai kayak kejadian, perempuan itu diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Jadi memang kembali lagi ini memang aturan perbudakan, tapi pembebasan. Fokusnya itu memang utamanya itu. Ya, lanjut. Pembebasan budak menjadi fokus dan tujuan utama dari hukum Taurat. Ya, khususnya hukum Taurat yang ini. Seperti budak perempuan yang diangkat menjadi anak, demikian kita pun juga diangkat menjadi anak Allah karena pengorbanan Kristus. Luar biasa ya. Ya, tentu saja karena waktu masih setengah jam, itu berarti masih ada satu topik lagi yang belum kita bahas ya. Jadi malam ini masih berlanjut nih.